Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Saudari Restuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sitorus. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf. Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi, Pak Deddy Sitorus, Saudari Restuwati, maka menurut hemat kami dari sisi fraksi PDI Perjuangan, dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki, berilah kesempatan DPP partai. Namun kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian Ibu Saudari Restuwati secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak-uya dan menyesatkan rakyat seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu, justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengkontraskan dengan rakyat itu adu domba. Jadi kalau saya begini, kenapa? Saya kan nggak terlibat dalam BWRT ya, tapi kan kondisinya memang itu yang rumah DPR itu, ya itu sudah puluhan tahun, hampir 40 tahun ya umurnya, dan setiap tahun itu ratusan miliar biaya pemugaran, renovasi, perbaikan, belum yang maintenance bersifat bulanan dan sebagainya. Anda kok mempertentangkan, membandingkan DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit, yang nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service, nggak sama dong gaji. Ini membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus yang setara. Ketika Anda membandingkan gaji DPR, kan nggak mungkin Anda bandingkan sama tukang becak. Kalau mau bandingkan gaji DPR sebagai pejabat dari lembaga tinggi negara, bandingkan dong dengan siapa? Pejabat dari lembaga tinggi negara lainnya. Misalnya lu bandingkan dengan menteri. Lu bandingkan dengan misalnya dengan Kapolri, dengan Dirjen. Kan gitu nih. Anda bandingkan dengan deputi lembaga negara misalnya. Masa dibandingkan sama kerja UMR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh? Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak?
soal undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset bisa dibuat kalau pemerintah dan koalisi pemerintah mau ditambah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang menghendaki, kalau fraksi-fraksi menghendaki, maka itu bisa dilakukan. Saya sebagai anggota DPR juga akan menyampaikan itu. Berbiaya 8 miliar buat menyerang saya, keren kalian. Juga menyerang kader-kader PDIP yang lain soal joget-joget setelah selesai sidang tahunan MPR. Di istana joget-joget kagak ribut ya. Jadi gini, ada orang memotong video talkshow di Metro TV lebih dari setahun yang lalu. Keren, bongkar-bongkar sampai ke sana. Di sana video dipotong. Pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Sebenarnya yang terjadi adalah host bilang, ini DPR sekian gajinya. Bagaimana dengan rakyat jelata? Bagaimana dengan yang UMR? Saya bilang, loh, Anda kok mempertentangkan, membandingkan DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR? Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit, ya nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service, nggak sama dong gaji. Ini bukan soal status ya, soal gaji, oke? Nah, saya bilang itu sesat logika. Tapi sama buzzer ini motong video, dibuat seolah-olah hanya pernyataan jangan samakan DPR dengan rakyat. Jahat banget kalian. Tapi rendahan sih, ya kan? Saya dihajar komen-komen buzzer di mana-mana gitu kan? Masya Allah, ini kayak dulu orang yang memotong video Ahok misalnya gitu loh. Ya kan, dipotong lalu dibuat seolah-olah ini begini gitu loh. Jadi kan kita kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus yang setara. Ketika Anda membandingkan gaji DPR, kan nggak mungkin Anda bandingkan sama tukang becak, sama buruh dengan UMR. Ini bicara gaji ya, bukan status nih, biar clear kita. Nah, kalau mau bandingkan gaji DPR sebagai pejabat dari lembaga tinggi negara, bandingkan dong dengan siapa? Pejabat dari lembaga tinggi negara lainnya. Misalnya lu bandingkan dengan menteri. Lu bandingkan dengan misalnya dengan Kapolri, dengan Dirjen. Kan gitu nih. Anda bandingkan dengan deputi lembaga negara misalnya. Masa dibandingkan sama kerja UMR? Ini kan memang provokasi yang dilakukan host pada waktu itu supaya masyarakat, oh DPR, kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran goblok. Karena seesensinya di talkshow itu bicara soal gaji.